Indonesia. Pengertian kata serapan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata serapan adalah kata yang diserap dari bahasa. Berdasarkan kaidah bahasa penerima, oleh karena itu dapat dikatakan bahwa kata serapan dapat dikatakan sebagai kata serapan jika memenuhi kaidah-kaidah bahasa, khususnya pada bahasa Indonesia. Sebelum kita mempelajari lebih jauh mengenai kata serapan, terlebih dahulu mari kita pelajari mengenai pengertian kata serapan. Menurut Robbia DKK pada tahun 2017, penyerapan bahasa terjadi karena adanya kontak yang berkelanjutan dalam waktu lama antar penutur bahasa yang berbeda. Kontak bahasa adalah hubungan kebahasaan yang terjadi antara satu masyarakat bahasa dengan bahasa lainnya. Yang kedua, menurut Hodgkin, pada tahun 1965, perubahan dan perkembangan dalam satu bahasa adalah wajar terjadi karena adanya kontak bahasa antar pengguna bahasa yang berbeda, komunikasi langsung antar manusia yang berlainan bahasa, bahkan berlainan budaya, menimbulkan kontak bahasa yang pada akhirnya akan saling memengaruhi hal tersebut dengan penyerapan bahasa. Menurut Sompi pada tahun 2017, definisi kata-kata serapan adalah kata-kata yang berasal dari bahasa asing atau bahasa daerah, lalu digunakan dalam bahasa asli. Menurut Firdaus pada tahun 2011, kata serapan adalah kata yang berasal dari bahasa asing yang sudah diintegrasikan ke dalam suatu bahasa dan diterima pemakaiannya secara umum. Dengan adanya proses penyerapan akan menimbulkan saling meminjam dan saling pengaruh unsur asing. Menurut Junanah pada tahun 2010, kata serapan adalah reproduksi yang diupayakan dalam suatu bahasa mengenai pola-pola yang sebelumnya ditemukan dalam bahasa lain. Berdasarkan pendapat di atas, dapat ditarik simpulan bahwa kata serapan yang diproduksi oleh bahasa penerima dengan memperhatikan kaidah-kaidah kebahasaan. Kata serapan berasal dari adanya kontak bahasa asing yang kemudian diintegrasikan menjadi bahasa penerima. Maka dari itu, banyak kata serapan yang hampir sama dengan kata asing yang sebenarnya. Penyebab adanya kata serapan. Arsya pada tahun 2019 menyebutkan bahwa ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pola suatu bahasa yang mengambil dari bahasa lain. Contohnya, dalam bahasa Indonesia yaitu munculnya bahasa serapan yang masuk ke dalam bahasa ini selain disebabkan faktor interaksi masyarakat, juga disebabkan faktor pesatnya ilmu pengetahuan di berbagai bidang dan kehidupan. Dalam kajian ini, kemajuan dalam berbagai bidang pengetahuan, keilmuan seni, dan teknologi dapat memperluas kosakata dalam bahasa-bahasa di dunia, termasuk dalam bahasa Arab. Unsur serapan berdasarkan proses diklasifikasi menjadi 3 golongan, yaitu yang pertama adopsi, yang kedua adaptasi, dan yang ketiga pungutan terjemahan. Adopsi adalah unsur serapan yang dipungut secara utuh tanpa perubahan atau penyesuaian dengan bahasa penerima. Adaptasi adalah unsur serapan yang disesuaikan dengan ejaan dan lafal Indonesia. Perubahan atau penyesuaian kata-kata asing tersebut tergantung pada sistem fonologi dan morfologi bahasa Indonesia. 1. Sumber internal. Sumber internal yang merupakan faktor dari adanya penyerapan bahasa yaitu swadaya bahasa dalam bahasa internalnya. Maksudnya pengayaan bahasa yang dapat terwujud melalui beberapa pola, di antaranya aktivitas kata-kata lama, pembentukan kata-kata baru, penciptaan kata-kata baru, dan pengakroniman. Contoh pengaktifan kata-kata lama dalam bahasa Indonesia dapat dilihat dari munculnya beberapa kata seperti bahula atau bahasa Sunda yang berarti zaman dahulu, atau munculnya kata-kata baru seperti zaman now untuk menyebut zaman sekarang. 2. Sumber eksternal. Sumber eksternal atau sumber luar dapat terjadi melalui perluasan dari bahasa-bahasa serumpun dan sebagainya. Perluasan bahasa dan bahasa lain atau bahasa serumpun biasa terjadi lantaran adanya interaksi sosial dan intensitas komunikasi. Sebagai contoh, perluasan bahasa Indonesia
diduga berasal dari bahasa Arab. Para ahli bahasa memperkirakan kosakata bahasa Indonesia atau bahasa Melayu yang diduga merupakan serapan dari bahasa Arab relatif sangat banyak. Diperkirakan sebanyak 2.000 sampai 3.000 kata, atau diperkirakan 10% sampai dengan 20% dari bahasa Indonesia atau bahasa keseluruhannya. Asal kata serapan. Kata serapan dalam bahasa Indonesia bisa berasal dari bahasa-bahasa asing atau juga berasal dari bahasa daerah tertentu. Di bawah ini adalah beberapa contoh asal kata serapan dari bahasa asing dan bahasa daerah. Penjelasannya adalah sebagai berikut. 1. Bahasa Jawa. Seringkali kita menjumpai kosakata yang berasal dari bahasa Jawa, baik Jawa kuno maupun Jawa baru dalam penggunaan bahasa Indonesia. Hal itu disebabkan karena bahasa Jawa tersebut digunakan oleh sebagian besar penduduk Indonesia. Bahkan bahasa Jawa merupakan bahasa terbesar di antara bahasa-bahasa daerah lainnya di Indonesia. Di bawah ini adalah beberapa contoh kata serapan bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa Jawa. Contoh: rampung sama dengan selesai sama dengan sudah jadi. Gampang sama dengan mudah, sama dengan tidak berat atau tidak sukar. Gosong sama dengan hangus sama dengan terbakar sampai habis. 2. Bahasa Sanskerta. Sarujin menyebutkan bahwa ada 2 cara masuknya bahasa Sanskerta ke dalam bahasa Indonesia, yaitu secara langsung dan secara tidak langsung. Secara tidak langsung, bahasa Sanskerta masuk dahulu ke dalam bahasa Jawa kuno. Kata-kata lama itu digunakan dalam era bahasa Jawa kuno, barulah masuk ke dalam bahasa Indonesia. Contoh: gembira sama dengan gembira sama dengan suka atau bahagia. Anugerah sama dengan anugerah sama dengan pemberian. Arta sama dengan uang sama dengan uang. Agama sama dengan agama sama dengan tradisi suci. Aksara sama dengan aksara sama dengan huruf. Astana sama dengan istana sama dengan tempat tinggal raja. 3. Bahasa Inggris. Contoh: akses sama dengan akses sama dengan jalan masuk. Accommodation sama dengan akomodasi sama dengan sesuatu yang disediakan kebutuhan. Aktor sama dengan aktor sama dengan pemeran cerita. Ballpoint sama dengan pulpen sama dengan pena yang diisi. Balon sama dengan pundi-pundi besar dari karet. Bus sama dengan bus sama dengan kendaraan angkutan umum. 4. Bahasa Belanda. Contoh: envelope sama dengan amplop sama dengan sampul surat. Horlock sama dengan arloji sama dengan jam kecil. Apotek sama dengan apotik sama dengan toko obat. Annulleren sama dengan anulir sama dengan anggap tidak sah. Internet sama dengan antri sama dengan antrean. Bugi sama dengan busi sama dengan alat pencetus api dalam motor. 5. Bahasa Portugis. Contohnya: 1. Acta sama dengan akta sama dengan surat tanda bukti berisi pernyataan. Kedua, armada sama dengan armada sama dengan rombongan satu kesatuan. Ketiga, banco sama dengan bangku sama dengan papan dan sebagainya. Keempat, bataku sama dengan batako sama dengan terbuat adukan pasir dan semen. Kelima, barpu sama dengan garpu sama dengan porok. 6. Bahasa Arab. Contohnya: 1. Abad sama dengan abad sama dengan 100 tahun. 2. Alam sama dengan alam sama dengan dunia. 3. Abjad sama dengan aksara. 4. Bab sama dengan bab sama dengan pasal. 5. Badan sama dengan tubuh. 6. Batin sama dengan dalam. 7. Bahasa Hokkien atau Tiongkok. Contohnya: 1. Angpau sama dengan angpau sama dengan amplop kecil tempat uang. 2. Anglu sama dengan anglo sama dengan tungku kecil dengan arang. 3. Bakmi sama dengan bakmi sama dengan mie. 4. Cincau sama dengan cincau sama dengan minuman dingin. 5. Dimsum sama dengan dimsum sama dengan hidangan tradisional Tiongkok. Kaidah-kaidah penulisan kata serapan.
Berdasarkan taraf integrasinya, unsur serapan dalam bahasa Indonesia dibagi menjadi dua kelompok besar. Dua hal tersebut dikutip dari Puabi Read the Dog You. Penjelasannya seperti di bawah ini. Pertama, unsur asing yang belum sepenuhnya terserap ke dalam bahasa Indonesia, maksudnya adalah unsur asing tersebut dalam pengucapan dan penulisannya masih mengikuti cara asing. Kedua, unsur asing yang penulisan dan pengucapannya disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia. Dalam hal ini, penyerapan diusahakan agar ejaannya diubah seperlunya sehingga bentuk Indonesianya masih dapat dibandingkan dengan bentuk asal. Di bawah ini adalah kaidah-kaidah ejaan bagi unsur serapan dalam bahasa Indonesia. Serapan dari bahasa Arab. Ain pada awal suku kata menjadi a, ai, u. Contoh kata serapan terbaru. Ada beberapa kata serapan bahasa Indonesia terbaru yang sering digunakan dalam komunikasi di bawah ini. Adalah beberapa contoh kata serapan terbaru dalam bahasa Indonesia yang bisa dipelajari. Pertama, daring. Sama dengan online atau terhubung melalui jejaring komputer. Dua, gawai atau sama dengan gadget. Sama dengan peranti elektronik dengan fungsi praktis. Ketiga, swafoto sama dengan selfie sama dengan potret diri yang sendiri dengan kamera. Keempat, warganet sama dengan netizen. Sama dengan orang yang aktif menggunakan internet. Sekian, hanya ini yang bisa kami sampaikan dari kelompok 7. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.